Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Renus biasa. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Jadi pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas tentang murtad, teman-teman. Murtad ini kedengarannya kasar ya, tapi insya Allah kita akan bahas. Kita akan bahas singkat saja ya pada intinya, dan semoga dengan pembahasan ini kita bisa terus mempertahankan iman Islam kita. Oke, kayak agak serak ya teman-teman, masih pagi. Jadi begini teman-teman, tidak sedikit kasus murtad di Indonesia, banyak kasus murtad, dan tidak sedikit juga kasus mualaf di Indonesia ya. Semua sama-sama tidak sedikit lah. Jadi kita akan bahas kasus murtadnya saja ya, karena kalau kasus mualaf ya beda-beda tipis lah. Jadi kita akan lebih fokus ke murtad. Sebetulnya di video sebelumnya saya pernah bahas, di video waktu wawancara saya bersama Koh Jeffrey Gunawan ya, Ketua Mualaf Center Palu. Saya pernah sempat singgung di video saya itu, kalau kalian cari video saya yang judulnya itu bukan klarifikasi sih, wawancara eksklusif ya teman-teman. Jadi wawancara eksklusif. Di situ saya sempat singgung, sempat tanya, saya bilang, kok kenapa ya orang yang sudah beriman di dalam Islam, orang yang sudah memahami Islam, mempelajari Islam, dan bahkan jadi ustadz mendakwakan Islam, itu bisa murtad, kenapa sih? Dan jawaban beliau ya hidayah. Hidayah yang tidak diminta, hidayah yang tidak dipertahankan, seperti itu. Jadi ketika mendengar jawaban itu, saya langsung berpikir bahwa oh ternyata ketika kita sudah muslim, atau saya yang sudah masuk Islam, itu tidak ada jaminan. Sama sekali tidak ada jaminan untuk kita meninggal dalam keadaan Islam, teman-teman. Oleh sebab itu, hidayah harus dipertahankan. Kalian yang sudah muslim sejak lahir, itu harus terus mempertahankan. Jadi jangan anggap remeh, misalnya, oh iya saya sudah muslim, saya sudah Islam, ya udahlah santai saja. Mereka, saya, ya kita nggak tahu kita ini sebetulnya pada saat ini dalam keadaan beriman kepada Allah atau tidak, seperti itu. Jadi justru kita harus koreksi diri sendiri, bukan mengoreksi orang lain atau menganggap remeh iman Islam, menganggap remeh bahwa oh di KTP saya sudah Islam, tapi apakah kita sudah menjalankan syariat Islam, sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan perintah Allah, sudah mengikuti ajaran Rasulullah? Kan kita nggak tahu, dan bahkan kita mungkin harus cross check diri sendiri, harus evaluasi diri sendiri, seperti itu. Dan itu yang paling penting sebetulnya, dibandingkan kita harus mengoreksi orang lain, seperti itu. Jadi teman-teman, sebetulnya yang rawan sih mualaf yang baru masuk Islam itu rawan karena ketika dia dipengaruhi sama agama sebelumnya, dia bilang, contoh ya, kok kamu masuk Islam, kenapa sih kamu masuk Islam? Di agama ini loh yang menjelaskan, ini loh kebenarannya. Artinya dia dipengaruhi sama agama sebelumnya ketika dia masuk Islam, seperti saya pribadi. Nah seperti saya sendiri maksudnya. Dia dipengaruhi sama agama sebelumnya, sehingga dia sangat rawan, sangat fatal untuk bisa balik lagi, karena dia sudah merasakan agama sebelumnya, dan dia kemungkinan akan berpikir, oh iya ya, ternyata agama sebelumnya indah loh, ini seperti itu kan teman-teman. Nah kalau kalian yang sudah muslim, memang ketika dipengaruhi agama sebelumnya, ya kalian tidak akan terlalu berefek karena kalian tidak merasakan agama sebelumnya, kalian tidak paham agama sebelumnya apa. Jadi kalian sangat tipis sekali kemungkinan untuk bisa murtad. Tapi ya banyak juga sih kasus yang muslim murtad, banyak. Ya seperti itulah teman-teman, hidayah yang selalu diminta, hidayah yang selalu dipertahankan. Ketika kita setiap sujud minta sama Allah ya, kalau nggak salah itu ada doa ketetapan hati, doa untuk mempertahankan hidayah. Kalau nggak salah itu doanya, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah,
Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau nggak salah itu ya Allah, bahasa Indonesianya ya. Ya Allah, berikanlah aku akhir hidup yang baik. Ya dalam artian kita meninggal dalam keadaan Islam. Terus ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk taubat nasuha, taubat setobat-tobatnya kepada Allah sebelum meninggal ya, sebelum wafat. Terus Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Artinya dari ketiga kalimat doa ini semua sama-sama satu tujuan untuk mempertahankan iman kita di dalam Islam. Seperti itu teman-teman. Dan doa itu yang selalu saya amalkan ketika saya sujud, ketika saya sholat, dan mungkin itu menjadi masukan untuk teman-teman yang mualaf, yang menonton, dan juga buat teman-teman yang muslim yang mungkin sudah tahu doa ini, ya semoga selalu diamalkan ya. Ini doa sangat saya rasa sangat penting untuk mempertahankan iman kita. Maaf teman-teman. Jadi itulah doa ya. Saya nggak tahu periwayatan dari mana, hadis dari mana ya. Kalau kalian tahu silahkan komen lah di bawah ya. Semoga itu menjadi amal jariah kalian juga, biar yang nonton ini, yang baca komen kalian juga bisa mengamalkan, dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah kalian ya. Amin. Ya jadi itu simple, dari segala macam kasus, baik kasus mualaf ya, baik kasus murtad, itu pada intinya satu saja teman-teman, hidayah. Yang satu yang murtad hidayahnya hilang, yang satu yang mualaf hidayahnya dijemput, seperti itu. Jadi hidayah itu bukan ditunggu. Ketika kita melihat kebenaran, ya sudah kita kejar. Hidayah itu dijemput ya. Jadi jangan ditunggu. Ketika kalian tunggu itu hidayahnya ya nggak akan sampai-sampai lah ya. Jadi harus dijemput, diambil, dipegang ya, dipegang seerat-eratnya sampai akhir hayat ya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya masih banyak belajar, dan kalau ada salah kata mohon dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa dukung juga channel Malaw Center Palu. Di situ banyak kegiatan-kegiatan kita yang dipost, banyak kegiatan-kegiatan Malaw Center Palu. Silahkan kalian subscribe juga ya, sehingga itu menunjang dakwah kita untuk kedepannya. Oke, jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.